Oke, selamat datang di channel Uncle Joe. Channel seputar bisnis kopi ya. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Kali ini gue mau update ya pekerjaan gue di X-Bar 2. Kedai Moyan gue belum bisa update dulu karena kemarin pas gue lewat masih begitu progresnya. Anyway, Kedai Moyan kan bukan gue kontraktornya. Jadi gue nggak bisa nge-push juga gitu. Depend sama situasi di sana. Tapi pas kemarin gue lewat itu masih lagi ngecat rangka gitu ya. Jadi belum ada update yang signifikan dibanding episode yang kedua yang lalu nih. Jadi ya udah gue nggak bahas itu dulu. Tapi sekarang gue mau update soal Uncle Joe X-Bar 2 nih. Nah, jadi gue ada ngalamin mukjizat ya, ini jalan Tuhan kali ya. Jadi gue udah mungkin lu tahu dari video pertama ya. Kayaknya akan ada kendala di permodalan karena tempatnya ini lumayan gede nih si X-Bar 2. Nah, dan gue juga akan punya problem di SDM seperti yang gue bilang di yang pertama. Jadi memang keterbatasan SDM inilah yang gue jadi pikir-pikir gitu ya. Banyak mikir lah. Makanya kemarin 2 hari sebelum akhir bulan Agustus itu gue harus memutuskan hal penting ya. Ini gue akan lanjut terus atau gue lewatin nih peluang ini. Jadi gue mungkin teman-teman lihat di Instagram gue ada healing kemana, pergi kemana gitu ya, camping lah dan lain-lain. Ya itu karena memang gue butuh sesuatu butuh penyegaran ataupun momen untuk mengambil sebuah keputusan yang menurut gue cukup sulit saat itu. Nah, puji Tuhan akhirnya dibukakan jalan ya teman-teman. Udah sah nih, kita udah ketok palu, gue udah tanda tangan MOU. Jadi gue sudah menandatangani kontrak selama 4 tahun ya teman-teman di X-Bar, di Surken ya, di Jalan Roda itu. Jadi lokasi dari X-Bar 2 ini Jalan Roda Gang Roda 5 ya, nomor 10. Jadi itu ada di antara Jalan Roda dan Jalan Surya Kencana gitu. Jadi ini tricky banget ya teman-teman. Respon pas gua posting setelah dapat MOU tanda kontrak 4 tahun itu, gue posting di Instagram dan cukup rame ya. Dan banyak yang mengucapkan selamat, responnya juga unik. Oke, sekarang tempat udah clear nih ya. Tempat gua akhirnya udah memutuskan bahwa kayaknya gue maju deh. Padahal sebelumnya tuh gue sama finance gue untuk diskusi, ini duitnya di mana nih buat modalinnya nih. Lu masih pokoknya gitu deh. Nah, satu ketika gue akhirnya setelah gue banyak healing itu, akhirnya gue gue memilih untuk menawarkan posisi angel investor ya ke salah satu investor. Jadi kan gue selama 4 tahun itu gue nggak pernah terpikir untuk ada investor masuk gitu dalam proses bisnis yang gue bangun gitu ya. Nggak tahu juga gitu cara gimana, kan gue levelnya UMKM nih. Jadi gue nggak pernah kepikiran kayak fundraising ataupun ada angel investor gimana, gue nggak pernah kepikiran. Nah, singkat cerita, dari berbagai potensi untuk orang yang gue ajak kerjasama, jadi gue milih satu orang yang kayaknya karakternya gue bisa collab deh sama nih orang. Ya beliau udah pernah bekerja bareng sama gue sebelumnya, ada beberapa project yang gue kerjakan punya beliau. Akhirnya gue tawarin, mau gak posisi angel investor. Gue kasih tahu tempatnya begini, planningnya begini, gue bikin proposal khusus buat dia. Langsung dijawab, oke Pak Jo, siap gitu. Tinggal teknisnya aja nih, tinggal detailnya mau bakal gue bahas. Jadi akhirnya beliau membuka pintu ya, lampu hijau untuk gue coba present gimana planning bisnis gue. Dan ini pertama kalinya gue untuk menerima investor masuk ya dalam membangun X-Bar. Ini agak excited gitu ya. Mungkin nanti
beliau juga nonton video ini. Gue berharap bisa kerja panjang ya. Akhirnya kalau misalkan Xbar bisa menerima angel investor dengan dealing yang oke, gue rasa bakal manjang. Kalau beliau mau, ya kita akan panjang ke Xbar 3, 4 dan seterusnya. Kita akan bangun bisnis ini lebih growth gitu ya. Karena ada dukungan secara dana, secara finansial. Nah, thank you banget. Walaupun belum ada MOU, tapi gue sangat yakin ya. Kenapa gue ngomong di video ini? Karena ya nggak ada investor, gue akan tetap running anyway, gitu. Seandainya pun nanti beliau memutuskan untuk tidak jadi pun, ya Xbar 2 akan tetap ada, gitu. Jadi whatever it takes, ini harus jalan, gitu ya. Xbar 1 belum begitu. Jadi gini, angel investor itu beda sama investor ya teman-teman. Angel investor itu adalah mereka yang percaya sama mungkin track record yang udah gue punya. Dia percaya walaupun projectnya belum running gitu, belum ada nih bentuknya. Karena Xbar 1 pun juga belum bisa gue ambil sampelnya untuk ini project yang running loh gitu. Karena belum bisa. Jadi masih tahap develop tim, develop market, ya develop produk juga. Dan belum kelihatan nih. Nah, tapi kalau ada orang mau berinvestasi dalam bentuk yang memang belum jadi, itu namanya angel investor. Di versi gue ya, gue nggak tahu versi yang benernya gitu ya. Tapi dalam kacamata gue, seorang angel investor itu adalah orang yang berani berinvestasi walaupun dia lihat ini belum running, tapi dia mungkin percaya sama apa yang sudah gue kerjakan, track record yang gue punya lah selama ini. Transparannya gue, terus gue juga profesionalnya dalam membangun bisnis. Gue harap sih itu jadi satu nilai yang bisa gue pegang terus ya, walaupun ada injekan dari investor. Nah, angel investor itu dia mengcover seluruh modalnya, seluruh modal yang dibutuhkan untuk membangun Xbar ini, semuanya di cover sama beliau. Nah, itu angel investor. Tapi kalau investor biasa ya mungkin share profit langsung bagi. Gue modalnya berapa, dia ngambil misalkan 50%, nah itu investor. Tapi kalau angel investor itu di cover semuanya. Oke, jadi itu update dari Xbar ya, secara kontrak-kontrakan soal tanda tanganan. Ini gue butuh waktu kurang lebih 1 bulan buat bolak-balik ketemu sama owner yang punya tempat. Dan pokoknya ini jalan yang Tuhan bukakan satu demi satu. Dipermudah lah prosesnya. Kalau misalkan nanti sampai deal ya minggu depan sama angel investor gue ketemu dan oke, wah berarti ini memang sebuah terobosan, memang sudah takdir tempat itu gue yang kelola gitu. Sudah takdir ya. Nah, besok exactly mungkin video ini gue upload, berarti kalau misalnya besok gue upload berarti hari ini ya, Sabtu tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya, Sabtu tanggal 3 itu udah renovasi nih gua. Mulai pekerjaan persiapan, nanti mulai beberapa prinsip, nanti gua bakal update ke teman-teman bagaimana proses Xbar 2 ini, tempat yang cukup unik. Bisa gua sentuh nih tempat ini untuk dimaksimalkan potensinya ya. Jadi tanggal 3 Sabtu sudah mulai bersih-bersih, mulai bongkar-bongkar. Listrik juga kemarin udah instalasi ya, dari 900 naik ke 3.500. Karena Xbar itu kan konsepnya nggak pakai mesin ya, jadi gue naikin ke 3.500 dulu. Nanti kalau ternyata ada mesin bakal naik ke 5.500 atau 7.700 lah ya untuk listriknya. Nah, hari ini beres nih listrik nih. Sudah dinaikin dayanya dari 900 ke 3.500. Jadi gue jaga-jaga karena bakal ada freezer, ada kulkas, ada lain-lain lah ya. Udah ke 3.500 dulu, kalau kurang baru gue naikin lagi. Jadi besok akan persiapan dan bikin jalur listrik ya. Jadi besok udah mulai gue coba garap ya. Dan teman-teman mungkin akan detail prosesnya besok kali ya. Jadi gue bakal coba dokumentasiin prosesnya, dan teman-teman mungkin ada yang lagi juga bangun kedai kopi ya, low budget khususnya, ya mungkin ini jadi satu referensi ya.
Gitu aja sih update kali ini. Gue cukup excited ya dengan prosesnya. Cukup excited dengan jalan yang Tuhan bukain satu persatu. Jadi gue sangat antusias sekali nih, ya. Memang ada kendala di SDM nih. SDM gue belum nemu barista yang tepat dan gue berharap sih masih Emir ya untuk melanjutkan perjuangan kita untuk ngebangun X-Bar. Gue rasa cukup gitu aja. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan seputar gimana ini soal bisnis kopi, low budget dan lain-lain bisa komen di below. Dan teman-teman bisa kumpulin semua video gua dalam bentuk materi gitu ya. Teman-teman bisa kumpulin jadi satu materi yang bisa teman-teman pakai untuk membangun bisnis kalian. Disesuaikan gitu apa yang gua sharing di sini bisa diterapkan di tempat teman-teman gitu ya. Dan kalau misalkan kalian butuh lebih terarah bisa ikut workshop di tanggal 25 September ya, hari Minggu. Itu volume 51. Jadi teman-teman boleh opsi YouTube, boleh ikut workshop yang lebih terarah boleh. Karena di workshop itu ada program mentoring yang gua terapkan ya secara lifetime. Jadi teman-teman peserta workshop itu bisa di mentoring sampai bisnisnya running gitu sama gua. Ya, jadi gua rasa teman-teman boleh gabung di workshop, itu salah satu pilihan yang cukup bijak kalau menurut gua. Gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.